Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imam Farhan, NIM 131119065. Pada kesempatan kali ini membahas tentang external flow pada topik flow across bank of tops. Di mana external flow itu sendiri ialah perpindahan yang dilakukan secara konveksi ke atau dari suatu permukaan dalam aliran yang eksternal. Di mana kalau kita lihat, batasan ruang lingkupnya, pembahasan pada kali ini adalah pada kondisi yang berkecepatan rendah tanpa adanya perubahan fase yang terjadi pada fluida, di mana gerakan relatif antara fluida dan permukaan dipertahankan melalui cara eksternal, seperti pada kipas ataupun pompa, dan bukan dilakukan oleh gaya apung. Untuk hal-hal yang terjadi secara mikro dan nano, yang terjadi pada fluida dapat kita abaikan. Tujuannya pada topik ini adalah untuk menentukan koefisien konveksi untuk geometri yang berbeda. Ada dua kondisi yang akan kita pelajari ke depannya, yakni layar region atau lapisan batas dengan memperhatikan gradien kecepatan dan suhu. Yang kedua adalah kita membahas tentang stream region atau aliran bebas, di mana kita mengabaikan gradien kecepatan dan suhu. Oke, untuk flow across bank of tube sendiri adalah kondisi di mana suatu fluida bergerak melewati kumpulan tabung dalam arah yang tegak lurus dengan fluida lainnya dengan temperatur yang berbeda yang bergerak melewati tabung itu sendiri. Kondisi ini paling banyak digunakan pada misalnya pada sistem pendinginan udara pada AC ataupun pada pembangkit uap itu sendiri. Seperti kita lihat pada gambar sebelumnya, untuk susunan tabung itu sendiri ada dua kondisi ya. Ada yang lurus, ada yang selang-seling. Di mana kondisi ini memiliki perbedaan. Yakni kalau misalkan yang align atau yang lurus itu ada beberapa beberapa koefisien tertentu, misalkan SL, ST, dan D. Sedangkan untuk perbedaannya dengan selang-seling atau staggered adalah pada bidang SD, di mana SD itu sendiri adalah perbedaan lapis diameter antara eh, suatu elemen tertentu dengan elemen baris sebelahnya. Untuk SL sendiri perbedaan pusat diameter pada baris yang sama dan SD pada kolom yang sama. Untuk koefisien konveksi sendiri akan bertambah diikuti dengan pertambahan jumlah baris. Peningkatan tersebut terjadi hingga baris kelima saja. Setelah itu, kondisi aliran dan koefisien konveksi hampir tidak mengalami perubahan. Dapat kita lihat, untuk nilai SL yang lebih besar, pengaruh derajat tabung berkurang dan perbedaan panas pun ikut berkurang, yang selanjutnya tidak akan mengalami peningkatan. Untuk alasan ini, kebanyakan orang tuh tidak akan menggunakan line apabila ST per SL-nya itu kurang dari 0,7. Sedangkan peningkatan perbedaan panas yang lebih disukai pada kondisi yang selang-seling, terutama pada bilangan yang Reynolds number-nya di bawah 100. Untuk mencari Nusselt number pada materi kali ini, ada dua perbedaan. Pertama, untuk nilai jumlah barisnya itu lebih dari 20, kita bisa menghitung seperti pada konsep di atas, dengan memperhatikan semuanya pada kondisi temperatur yang rata-rata antara inlet dan outletnya. Dan untuk setelah kita mengetahui di sini kita dapat melihat ada ada konstanta tertentu ya, ada M dan ada C1, di mana kita dapat menemukannya itu sesuai dengan tabel 75, di mana di sini kita bisa melihat konfigurasinya berapa nilai C1-nya atau M-nya dengan melihat apakah dia align atau staggered dengan melihat random numbers-nya juga. Juga memperhatikan berapa perbandingan antara jarak antar pusat massa dari transversal dan longitudinalnya. Pada bab selanjutnya, kita juga dilihatkan apabila jumlah barisnya itu kurang atau sama dari 20, maka persamaan yang kita gunakan hampir sama dengan NUD apabila lebih besar. Tapi perbedaannya adalah menggunakan C2, di mana C2 itu ditentukan dengan nilai NL-nya berapa. Dapat diketahui NL itu adalah nomor derajat tabungnya. Misalkan paling banyaknya berapa nih? Bisa kita lihat pada tabel 76 itu ada berapa kondisi. Ntar kita bisa menentukan dengan mengalikannya dengan C2 untuk mendapatkan Nusselt number dengan NL kurang daripada 20. Untuk selanjutnya ada angka Reynolds. Jadi di atas kan juga kita lihat ya, ada Reynolds number-nya berapa. Reynolds number untuk dicari. Untuk kalau kita menghitung secara
teoritisnya menggunakan rumus rho Vmax kali D dikali lambda gitu, didasarkan pada kecepatan maksimum fluid yang lewat. Dan untuk Vmax untuk susunan align itu tuh rumusnya tuh ST dikurang ST kurang D dikali V, di mana kalau misalkan kita lihat kita bisa menghitung ST-nya sendiri dan D-nya seperti pada gambar apabila tidak diketahui secara langsung. Dan kalau misalkan susunannya staggered, di mana Vmax-nya itu bidangnya bisa diagonal, kita harus menghitung dulu apakah SD-nya itu tuh kurang dari ST tambah D per 2. Apabila kurang, kita bisa menghitung kecepatan maksimalnya sama seperti kecepatan maksimal pada saat untuk susunan align. Dan juga perubahan suhu saat fluida bergerak melalui tabung itu mungkin besar ya. Dan kalau kita hubungkan dengan hukum pendinginan Newton digunakan, maka laju perpindahan panasnya dapat dihitung sesuai dengan rumus seperti pada slide ini. Tapi hebat penggunaan perbedaan suhunya bisa dihitung. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari nilai eksponen dari persamaan berikut. Kita bisa mengetahui nilai eksponen dulu, ntar kita bisa melihat berapa nih nilai TS atau T0-nya berapa, dan kita masukkan pada rumus delta T, di mana T1 temperatur masuk, T0 adalah suhu keluaran fluidanya sendiri. TS-nya adalah surface ya. Dan kita bisa menghitung laju perpindahan panas persatuan penyetabung menggunakan rumus N kali konveksi kali P kali D kali delta. Untuk mengetahui penurunan tekanan yang dihitung untuk setelah melewati dari elemen tersebut, kita bisa mengetahui dengan rumus seperti pada gambar tersebut, di mana nilai Fx itu kita harus melihat pada figur grafik 7.14 dan 7.15, di mana kalau kita melihat perbandingannya adalah RED, dan kita harus menghitung berapa perbandingan antara SL per D-nya dan ST per D, sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai F, berapa nilai X. Dan untuk 7.14 itu untuk align, yang 7.15 itu untuk staggered. Oke, untuk contoh soalnya, kita bisa lihat an air heater consists of a line arrangement of electrical heating element. Jadi, kita misal untuk pemanas udara nih, kita ngelihat ada susunan electrical heaternya secara sejajar, di mana udara dari atmosfer itu melewati secara tegak lurus elemen-elemen tersebut. Dan yang dicari, kita harus mencari total heat transfernya, kita harus mencari pressure drop-nya berapa, dan compare rata-rata dari koefisien konveksinya, dan apabila diisolasi per satuan elemen. Serta apa efek yang terjadi apabila kita meningkatkan nilai longitudinal jarak antar pitch-nya itu ST dan SL hingga 30 mm. Pada soal sendiri, kita bisa ngeliat nih, nilai dari STL itu ada 24 meter, SL-nya 24 mm. Untuk suhu surface-nya 350 derajat, diameternya adalah 12 mm, dan panjangnya adalah 250 mm. Di mana jumlah dari jumlah barisnya itu ada, jumlah kolomnya ada 3, dan jumlah barisnya ada 4. Asumsinya adalah steady condition, terus kita mengabaikan efek dari radiasi dan efek pertukaran temperatur. Terus untuk analisis sendiri, untuk menghitung total heat transfer tadi udah kita sebut adalah kita harus mencari nilai Nusselt number-nya dulu. Kita dapat hanya nilai H-nya itu adalah, terus kita dapat convection heat transfer-nya berapa, dan kita harus mencari delta T-nya berapa. Dan untuk yang pertama, kita mencari nilai Reynolds numbers-nya, di mana kita harus dengan rumus A-nya ada Vmax kan. Untuk kecepatan maksimal sendiri, kita mempunyai rumus di mana kita bisa memperbandingkan ST per ST kurang D dikali V. Seperti dapat dilihat, kita bisa melihat kalau nilainya 24 dikurang 24 per 12 dapat 24 meter per second, di mana kalau kita masukkan ke rumus Reynolds number tadi, kita mendapat 1,72 kali 10 pangkat 4.
Untuk perbandingan antara ST per SL-nya, kalau kita bandingkan adalah 24 per 24, karena kalau di soal kan kita bisa lihat nih, SL dan ST-nya ada 24 mm. Maka kita bisa menghitung, kita bisa memilih untuk konfigurasi tabel 7,5 adalah align dengan ST per SL besar daripada 0,7. Kita dapat C1-nya 0,27 dan 0,63. Dengan kita dapat random numbers-nya dan dapat C1-nya berapa, kita bisa hitung nilai NUD-nya dengan memperhatikan properties pada tabel 4. Dengan udara inletnya masuk, kita dapat row-nya, CP-nya, PR-nya, cut, dan udara keluarnya, dan udara surface-nya kita dapat PRS-nya. Untuk NUD-nya kita dapat nilai sebesar 112,02757 Nusselt number-nya. Kita dapat nilai Nusselt number-nya, kita bisa menghitung nilai koefisien konveksinya, di mana seperti pada rumus tersebut, kita bisa menghitung nilainya menjadi 244 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk mencari delta T-nya, kita tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi pada properti tabel A4, di mana kita mendapatkan nilai T0-nya adalah sebagai 50,346 derajat. Dapat dilakukan iterasi dengan TM31 sebagai temperatur acuan untuk mendapatkan thermophysical property guna mendapat nilai T0 yang lebih akurat menggantikan TI. Untuk nilai delta T-nya, kita mendapatkan nilai sebesar 312,146 derajat Celcius. Dengan kita bisa menghitung delta T, maka semua komponen bisa kita hitung. Untuk nilai N-nya sendiri, yang seperti pada nilai skematiknya, itu adalah perkalian dari jumlah baris dikali jumlah kolom, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Maka kita dapatkan untuk nilai koefisien konveksinya sebesar 8.613 watt. Untuk pertanyaan ke B-nya adalah berapakah nilai pressure drop-nya? Di mana kita bisa melihat dengan rumus seperti yang kita telah paparkan tadi. Untuk nilai delta P itu sendiri, kita bisa menghitung dengan cara kita mengetahui nilai X dan nilai F-nya. Di mana kalau kita melihat dengan figur 7.14, kita bisa menghitung dengan Reynolds numbers-nya. Kita memiliki Reynolds numbers-nya tadi di angka 10 pangkat 4 lah ya. Berarti ini 10 pangkat 4 dengan nilai PL kita adalah SL dibagi D. SL kita adalah sekitar 24 dibagi 12, 2. Berarti kita bisa lihat di grafik yang ini. Grafik ini sekitar 0,2 untuk nilai F-nya. Dan untuk nilai X-nya bisa dihitung nih, PT kurang 1 dan PL kurang 1. Dan setelah dihitung dengan 0 nambah 10 pangkat 4, kita mendapatkan nilai 1, di mana sekitar di sini. Sehingga untuk delta P sendiri atau berapa pressure drop setelah melewati elemen tersebut, didapatkan nilainya 195 Newton per meter kubik. Di mana untuk jawaban B juga ditanya adalah berapakah daya kipas yang diperlukan, di mana kita menghitung dan mendapatkan nilai sebesar 56 watt. Untuk pertanyaan ketiga adalah compare the average convection, atau kita membandingkan antara konveksi rata-rata dengan kalau kita mengisolasi single elemen, satu elemen, di mana kita menggunakan Kurzweil-Bernstein correlation untuk mencari Nusselt number-nya, dan menggunakan peninjauannya tetap menggunakan temperatur filmnya, di mana kita dari tabel A4 kita mendapatkan properties-nya. Dengan menggunakan persamaan yang sama, kita antara akan mendapatkan Reynolds numbers-nya, NUD-nya, dan nilai koefisien konveksinya. Dan karena baris pertama dari area bertindak sebagai jaringan turbulensi, perpindahan panas koefisien baris kedua dan ketiga kali lebih besar dibandingkan dengan baris pertama. Di sini nilai area yang kita dapat 2 kali lipat daripada elemen yang diisolasi. Terus, apa efek yang terjadi nih kalau kita misalkan meningkatkan nilai longitudinal dan transfer pitch ke 30 mm? Maka kita akan mendapatkan suhu outlet yang lebih rendah, karena efeknya karena bilangan Reynolds-nya itu
akan berkurang, sehingga mempengaruhi tentang laju panas dan penurunan tekanan, sehingga menyebabkan penurunan suhu outlet. Oke, untuk pertanyaan kedua nih adalah membahas mengenai kalau misalkan bentuk dari elemennya itu adalah selang-seling nih atau Staggerate, di mana kita bisa lihat di sini ada 5 baris dengan 7 kolom, terus dengan velocity-nya ada 5 meter per second dan temperaturnya ada 40 derajat Celcius. Terus jika temperatur permukaannya sebesar 90 derajat, kita hitung berapa rata-rata dari heat transfer coefficient-nya dan convective heat transfer from the tube length per meter of tube length-nya berapa. Untuk pertama kita analisis nilai SD-nya. Kan perbedaan tadi antara align dan staggerate adalah ada memiliki nilai SD, di mana kita menghitung sesuai dengan rumus pada persamaan ini, sehingga kita dapatkan nilai untuk SD-nya adalah sebesar 1,965, di mana terus kita bandingkan dengan nilai ST plus D per 2, di mana didapatkan nilai SD lebih besar daripada nilai ST itu, ST per D per 2. Sehingga kita menggunakan Vmax yang sama dengan Vmax untuk tube yang lain, di mana dapatkan Vmax-nya adalah 8,25 meter per second. Oke, setelah kita nambahkan Vmax, kita bisa menghitung nilai Reynolds numbers-nya berapa. Didapatkan Reynolds numbers-nya 4795. Perbedaan keduanya kalau kita untuk yang selang-seling, kita harus mencari nilai C2-nya juga. Di sini kita dapat SP per ST-nya adalah 0,77. 0,77 berarti kita memilih bagian Staggerate di mana ST per SL-nya lebih besar daripada 2. Sehingga kita dapat nilainya 0,4 dan 0,6. Untuk nilai C2-nya kita bisa hitung 0,92 karena kita dapat nilai NL itu tadi cuman sebanyak 5 kolom, sehingga nilai untuk Staggerate-nya ada 0,92. Untuk mencari Newton number-nya, kita tinggal menambahkan C2 dengan rumus NUD untuk NUD pada line biasa, sehingga didapatkan nilai NU-nya ada 52,6 dan dihitung nilai koefisien konveksinya sebesar 143,57 watt per meter kuadrat Kelvin. Setelah itu kita bisa menghitung delta T-nya dengan hitungan tadi didapatkan TS kurang T0 sebesar 42,71 dan delta T-nya mendapat 46,25 derajat. Sedangkan kita bisa langsung mendapatkan nilai koefisien konveksinya sebesar 7,3 kW. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.